Enaknya kalau pakai Google Chrome itu gini. Bismillah, kita mulai. Teman-teman bersama Mr. Wiwit Firmansyah. Kita mau belajar parenting. Oke, kelihatan nggak teh? Kelihatan? Baca ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita akan coba berikhtiar untuk menggali tentang parenting dasar ya. Jadi parenting itu punya beberapa level. Tapi level yang pertama itu adalah level yang paling agak menjenuhkan. Kenapa? Karena sifat isinya teori. Nah, nanti level kedua masuk ke pengenalan. Lalu level ketiga itu masuknya ke level kedua itu langsung praktik atau penerapan. Nah, level ketiga terapi. Nah, jadi orang tua itu sebetulnya idealnya menjadi seorang terapis buat anaknya sendiri, gitu kan? Karena kan seperti Ustadz tahu mungkin bahwasannya yang namanya ruqyah itu lebih bagus itu kan ruqyah dengan diri sendiri kan. Salah satunya adalah sholat itu adalah bentuk dari ruqyah kan. Iya. Nah, jadi sama juga. Jadi orang tua itu idealnya adalah menjadi seorang terapis buat anaknya sendiri. Toh yang tahu anaknya kan cuma dia, yang melahirkan mereka, yang membina, mendidik tuh mereka juga. Jadi otomatis itu sebuah keidealan sebuah seorang orang tua itu adalah menjadi terapis buat anak. Jadi ada 3 fase: pengenalan, aplikasi, dan juga terapi. Oke, kita masuk dengan 5 langkah. 5 langkahnya happy ya. Nah, happiness merupakan akronim di mana ada 5 langkah pengenalan ini secara teori. Ini semua teori, belum ada masuk ke aplikasi. Hak pertama itu adalah manusia kita lihat secara utuh. Humanity as whole. Artinya melihat manusia itu secara utuh. Ya. Nah, bagaimana cara melihat manusia secara utuh? Jadi, kenapa saya bilang manusia secara utuh? Karena anak kita itu adalah manusia juga. Gitu ya. Yang kedua adalah attitude. Kita fokusnya adalah di bagaimana memprogramkan attitude. Attitude itu satu hal yang bisa diprogram. Attitude itu perilaku. Ya. Apa bedanya attitude sama behavior? Nah, kalau attitude itu biasanya reaksi. Ketika Anda ada reaksi tertentu, nah, itu namanya attitude. Kalau behavior adalah kebiasaan dia. Dibentuk dari kebiasaan. Itu namanya behavior. Oke, purpose. Jadi kita dalam melakukan apapun, harus dengan tujuan. Abi saya tuh dulu pernah mengajarkan sebuah jampi-jampi pada saya. Jampi dalam bahasa Sunda. Jadi menjambakan purpose. Sarigi kerujeng harti, sarengkat kerujeng pikiran. Memeh prak sing ati-ati, mun sidik salah singkiran. Mantap nggak tuh? Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris, gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggris purpose, punya tujuan, gitu kan? Nah, silakan Ustaz ulangi. Nah, itu namanya jampi-jampi abi saya dan itu menjadi melekat banget kepada saya sehingga kita harus tahu bahwa segala sesuatu tujuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun kan menciptakan manusia punya tujuan kan. Ya. Itu adalah perspective dan belief. Setiap orang tua, apalagi ibu dan ayah, kadang-kadang punya perspektif yang berbeda. Nah, perspektif dan belief inilah nantinya yang akan menjadi semacam kastir atau semacam filter bagi anak dalam mengarungi kehidupan di luar rumah. Perspektif dan belief ini perlu banget diterapkan dalam kehidupan anak sehari-hari. Dan harus tahu caranya orang tua bagaimana caranya memfilterkan perspektif dan belief. Contoh, anak rajin sholat di rumah biasa. Permasalahannya ketika orang tua nggak ada, apakah anak masih suka sholat? Apakah dia masih ingat sholat? Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Terakhir adalah your word are power. Nah, kalau Ustadz punya kekuatan super nih, kira-kira bakal dihamur-hamur atau bakal diempit-empit? Nah, artinya hanya dikeluarkan ketika memang dibutuhkan, gitu kan? Nah, makanya saya katakan, your word are power. Kata-kata kita tuh adalah kekuatan. Makanya jangan dihambur-hambur. Jangan dikeluarkan kalau nggak ada purpose. Jangan dikeluarkan kalau memang tidak menghasilkan sebuah attitude. Maka itu dalam mengkapitalisasi atau dalam memberdayakan kata-kata itu sangat penting dan vital. Ya. Baik, kita mulai. Kita melihat manusia secara utuh. Kalau kita melihat manusia, maka manusia itu kita kembalikan kepada gini. Manusia kan hidup. Manusia hidup itu kompleks banget. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melihat manusia secara utuh, apa yang kita lihat? Kita lihat aja, definisi mati itu apa? Definisi mati. Di Indonesia, definisi mati itu adalah ketimbang detakan jantung. Nah, maka otomatis, kalau kita ingin melihat manusia secara utuh, maka kita wajib mempelajari otak. Oke? Nah, otak manusia dilihat dari sisi fungsi, dari sisi kemampuan,
Ada dua ya. Manusia diberikan otak. Kalau lihat dari secara fungsi, otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang dilihat secara horizontal, ada yang dilihat secara vertikal. Secara horizontal, otak manusia itu ada otak kiri dan otak kanan, di mana dua otak ini punya fungsi dan peran yang berbeda. Ini yang akan menjawab permasalahan kenapa anak sulit menghafal, nggak mau baca, gitu kan? Tapi bukan malas baca, bukan malas belajar, karena malas itu bukan masalah kemampuan. Ya, gitu ya. Otak manusia itu dibagi jadi ada otak kiri, ada otak dominan kanan. Ya. Kalau otak kiri itu mengolah informasi sifatnya kata, angka, lalu ada garis. Anda lihat garis, buat garis, langsung masuk otak kiri. Lalu ada yang namanya list, daftar. Sesuatu yang kita lihat dari atas ke bawah, masuknya adalah daftar. Ya. Kalau baca buku kan dari atas ke bawah kan, otak kiri langsung. Logika, ya, hubungan sebab akibat. Kalau saya lepas, jatuh. Kalau dipukul, sakit. Nah, itu namanya logika. Kalau ditanya rumah di mana, pasti jawabannya alamat, bukan hobi. Kan? Nah, terakhir adalah analisis. Bagaimana membreakdown semua masalah. Ya. Oh, ini mobil, warnanya biru, pintunya 4, bannya 4, lampunya 2, misalkan kurang lebih seperti itu. Nah, otak kiri hebat nggak? Hebat. Nah, sayangnya otak kiri punya kelemahan. Apa itu? Sifat ingatan jangka pendek. Semua informasi yang diolah oleh otak kiri, itu sifat ingatannya jangka pendek. Permasalahannya seberapa pendek? Sebulan, seminggu. Tepatnya adalah 24 jam. 24 jam. Tidur adalah cara otak kiri membersihkan lemarinya. Betul, kayak di restart. Kecuali kalau ada pengikat. Pengikatnya di mana? Ada di otak kanan. Otak kanan itu ada irama, ada warna, ada bentuk, lalu ada peta, lalu ada imajinasi, dan melamun. Otak kanan hebat nggak? Hebat. Yakin? Ustaz, jujur, otak kanan hebat nggak? Hebat lah. Dua-duanya juga hebat. Kira-kira kalau Azam kelas 5 SD, di kelasnya ngelamun diapain? Kalau hebat katanya kan? Kenapa melamun masuk kategori? Masuk kategori. Nanti akan kita rahasianya ya. Ternyata otak kanan walaupun hebat, tapi kurang dihargai. Kesannya kayak anak TK kan? TK mah dikit-dikit nyanyi, baju warna-warni, di mana-mana warna. Lihat masuk SD, langsung seragam pun jadi berubah jadi putih merah aja. Ya kan? Di ruang kelasnya jarang lagi digambar-gambar. Oke, kelas 1 masih lah digambar-gambar. Coba lihat kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, kuliah bahkan. Kan aneh kalau ada tembok kuliah di warna, jangan-jangan kelas seni gitu kan. Nah, padahal otak kanan punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ya. Kelebihannya, kreatif itu kiri kanan. Kelebihan otak kanan adalah sifat ingatan jangka panjang. Seberapa panjang? Sangat-sangat panjang. Ustaz, kapan terakhir kali menikah, Ustaz? Terakhir kali menikah. Lah, pertanyaan saya nggak ada yang salah kan? Bener kan? Terakhir kali menikah kapan? Ya, antum mau nikah berapa kali itu urusan antum. Kapan terakhir kali menikah gitu? Jangan disebutkan lah. Soalnya itu termasuk kode rahasia. Tahunnya lah, tahunnya. Tahunnya 2011. 2011, baik. Masih ingat gak baju yang pertama kali dipakai ketika akan nikah? Akan nikah, ingat. Warna apa? Putih. Warna putih. Kalau calon istri antum? Sama, itu fotonya. Oke, putih ya. Oke, warna putih. Itu kurang lebih berapa tahun yang lalu tuh? 2011, berarti 11 tahun yang lalu kan? Masih ingat kan? Masih ingat. Bahkan mungkin langsung terbawa, wah, suasananya pada saat itu. Bahkan mungkin perasaan yang terbawa. Backsoundnya juga masih ingat tuh. Aku ingin. Nah, pertanyaan saya adalah, Ustadz sebagai seorang pengajar, Ustadz juga pasti baca buku dong. Pasti baca sesuatu lah. Boleh nggak sharing dengan saya kalimat yang Ustadz baca kemarin? Kemarin? Ya, kemarin banget, 24 jam yang lalu. Buku yang kemarin dibaca? Kalimat pertama yang Anda baca. Kalimat pertama? Buku apa aja ya? Apa aja? Kalimat pertamanya yang Anda baca. Bisa gampang? Berapa kalimat? Satu kalimat aja. Bisa gampang. Dibandingkan yang 11 tahun, kenapa yang 24 jam lebih susah diingat? Kenapa? Karena kalimat yang tadi di-recall atau diingat itu ada masuk otak kiri. Karena baca kan. Tulisan. Oh iya. Sifat ingatnya jangka pendek. Hanya 24 jam. Walaupun antum ingat, ingat itu bukan yang kalimat Anda baca pertama kali, tapi kalimat yang Anda ingat. Tapi bisa tak baca pakai otak kanan? Bisa, ada caranya. Bukan pakai otak kanan, tapi melibatkan otak kanan. Itu bedanya ya. Misalkan, bisnis dengan otak kanan, nggak bisa. Bisnis tuh butuh otak kiri juga.
Masalahnya bisnis itu harus dengan kiri kanan. Ya kalau bisnis pakai otak kanan yang jadi apa? Gambling terus. Spekulasi aja terus gitu kan. Berani ngambil resiko, dangkekeun nah ieu mah gagal kemana? Ieu mah jigana moal ieu mah. Nah, kalau karena apa? Karena imajinasi gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang namanya tadi warna baju walaupun udah belasan tahun yang lalu tetap keinget kenapa? Karena sifat ingatannya masuk ke otak kanan, sifat ingatan jangka panjang. Dari kedua perbedaan kiri dan kanan ini menyebabkan kita kalau ingat ketemu orang, ingat wajah, nggak ingat nama. Kenapa? Karena nama masuk otak kiri, wajah masuk otak kanan. Itu satu paket informasi. Nah, dari fungsi otak kiri otak kanan ini, mana fungsi yang membedakan kita dengan binatang? Ada fungsi yang paling hebat di sini. Kira-kira menurut Teteh sama menurut Ustadz yang mana? Dari kiri kanan ini, ada satu fungsi yang membedakan kita dengan binatang. Yang paling hebat, nilai kognitif tertinggi manusia ada di situ. Logik? Ustadz? Kira-kira apa? Analisa, logika? 1, 2, 3, ya jawabannya habis. Analisis, baik. Yang benar adalah logika analisa, binatang juga punya. Punya logika. Punya. Itu sebabnya kenapa kambing nggak mau makan buah. Misalkan tahu mana buah yang bisa dimakan, mana yang enggak. Itu pakai logika. Itu pakai analisa, betul nggak? Kalau ada misalkan kucing datang ke Ustadz mah dipukulin, datang ke Teteh mah dibelai-belai, kira-kira besok mau datang kemana? Iya. Karena pakai logika kan? Sebab akibat. Jadi kalau kita pakai analisa, pakai logika aja, maaf, binatang juga bisa. Yang paling tepat adalah melamun, adalah fungsi kognitif tertinggi manusia. Kalau binatang bisa melamun, udah dia aja kita mirip sama simpanse. So, tenaga lebih kuat. Betul nggak? Ya kan? Daya tahan tubuh lebih kuat. Taring lebih tajam. So, Ustadz manjing simpanse, dong boroning gelut gitu kan, salaman aja takut kan? Pada simpanse secara postur yang lebih kecil pun Anda pasti takut. Betul nggak? Kebayang kalau mereka punya ngelamun, suatu saat nanti akan taklukkan manusia. Mereka kalau, jadilah film yang namanya Rise of the Planet of the Apes. Betul kan? Ketika mereka sudah punya kemampuan untuk melamun, berimajinasi. Tapi yang terjadi ketika di kampus, yang terjadi apa? Lebih banyak mengandalkan logika dan analisa. Mohon maaf, belum bisa memanusiakan manusia sekolahan kita tuh. Kenapa? Karena justru fungsi tertinggi manusia tidak diberdayakan dan tidak diwadahi. Anak kalau ngelamun di kelas digeruahkan kan, bisa sama setan. Karena selama ini melamun dan imajinasi menjadi byproduct dari kejenuhan. Anak datang ke sekolah, pakai buku warna-warni atau satu warna? Warna-warni. Pensilnya? Satu warna. Bolpennya? Begitu buka buku, udah bergaris kan? Masuk otak kiri. Ya, baca buku, dengar guru ceramah, masuk otak kiri. Hitung angka, nulis angka, masuk otak kiri. Otak kiri semua. Yang tadi apa? Otak kirinya overload. Dan otak tuh punya kemampuan untuk menyeimbangkan diri. Ketika otak kirinya overload, otak kanannya langsung interupsi. Guru bilang, ya kita akan belajar tentang pengen di Penogoro. Langsung bayar, kemarin jalan di Penogoro, ada tukang kitiau enak pisan. Nah itu terjadi asosiasi, gitu kan? Karena otak kiri udah jenuh, otak kanan nimbrung, ya. Makanya ada yang bilang konsentrasi manusia itu cuma 15 menit katanya, gitu kan? Itu bisa benar, bisa salah. Artinya otak kiri maksimal itu memang hanya sampai 15 menit. Karena begitu lewat 15 menit, otak kanan pengen nimbrung. Makanya sama halnya ketika kita lari, nggak bisa kita lari pakai tangan kiri diikat tangan kanan aja gini. Jatuh pasti kan? Kita harus pakai tangan kiri dan kanan. Berbisnis pakai otak kanan, salah. Bisnis pakai otak kiri dan otak kanan. Harus dua-duanya. Karena kita lari juga harus kiri dan kanan, gitu kan. Tugas saya di sini adalah menciptakan sinergi agar kita bisa berpikir, bisa mensengitkan otak kiri otak kanan agar punya kemampuan yang tidak terbatas, ya. Nah, lalu sisi kemampuan. Nah, kalau sisi kemampuan mungkin di sini Ustadz Dede udah pernah lihat saya mendemonstrasikan kan ya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana caranya mengoptimalkan sisi memorinya. Selama ini gini, memori dianggap sebagai momok yang mengerikan, sehingga anak-anak momok yang mengerikan, sehingga dia banyak di-push untuk banyak makan di memori. Contoh, mohon maaf, dengan tidak mengulangi hormat saya kepada sekolah-sekolah SDIT atau SMPIT, yang memfokuskan pada tahfidz atau hafalan Qurannya. Nah, permasalahannya adalah anak di-push untuk menghafal, sehingga menjadikan hafal itu menjadi satu hal yang gitu kan. Karena apa? Ditugaskan menghafal, tapi nggak diajari metodisnya. Metodologinya nggak dipahami dulu.
Metodologinya nggak digali. Cuman dia minta dihafal. Yang terjadi apa? Anak SD hafal. Permasalahannya aplikasinya kalau SMA ada nggak? Kan yang dibutuhkan tuh itu. Artinya hafiz itu kan menjaga atau penjaga. Tidak hanya sebagai konten, tapi sebagai konteks. Jangan-jangan kita terjebak sebagai keledai yang membawa kitab. Karena kita hafal 30 juz, ya, tapi sholat nggak di masjid. Ke orang tua belum bisa berbakti, gitu kan ya. Omongan kasar. Nah itu. Padahalnya, sebetulnya namanya hafiz itu menjaga. Nah, oleh karena itu, metode mengingat itu sangat penting, krusialnya. Agar apa? Agar nanti mengingat itu sudah jadi bukan jadi masalah lagi gitu loh. Kita lebih punya banyak waktu untuk paham dan menggali, mengeksplorasi gitu kan dari ilmu kontekstual yang kita dapat. Antum Ustaz misalkan dapat hafal satu ayat. Yang berat itu kan bukan ngafalnya kan. Tapi bagaimana kita nangkep kontekstualnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya sekolah. Itu yang namanya pembelajaran. Bagaimana Anda bisa menangkap sebuah hal yang sifatnya kontekstual. Dan karena kalau konten mah Google lebih jago daripada kita. Nggak ada guru yang bisa ngalahin Google. Betul. Tapi kalau kontekstual, Google nggak akan bisa ngasih. Kemampuan kontekstual. Karena kontekstual itu kemampuannya ada di mana? Ada di otak kanan yang namanya daydreaming dan melamun. Ya, contoh gini lah. Kalau misalkan Ustadz bisa bayangin spidol nggak? Spidol. Ya, udah kebayang bentuknya? Warnanya udah? Oke, sekarang bisa nggak bayangin spidol bentuknya yang lain yang belum pernah ditemui orang lain? Bebas. Kebayang nggak langsung bentuknya seperti apa? Yang standar sih ada, yang bukan standar. Ini mah pikiran Ustadz sendiri lah bentuknya. Kayak gimana? Bisa? Bisa kan? Tata juga pasti bisa kan? Tata bayangin panci. Bayang panci kan? Yang standar kayak gitu. Warnanya udah. Nah, bisa nggak bayangin lagi panci yang bentuknya belum pernah ada? Model baru. Nah, model baru gitu. Dua gitu. Jadi Nah, bayangkan? Bayangkan, itulah namanya kemampuan kognitif. Karena Anda sudah ngerti konteks dari bolpen spidol, konteks dari panci, sehingga Anda bisa meng-create sesuatu yang baru. Namanya added value. Ya kan? Kira-kira setahu saya tuh 10 tahun yang lalu, TikTok tuh udah ada sebetulnya di Indonesia. Dipopulerkan oleh Sinta dan Jojo. Bukan sama itu, Bowo Alpenlebal. Sinta dan Jojo dulu yang meracun. Ingat ya? iya. Kita dulu menghujat mereka. Gitu kan? Kenapa? Karena pada masa itu, ya, kognitif kita belum nyampe ke sana. Kita menghujat habis-habisan, ya. Naik turun lagi. Sekarang sudah hal yang lumrah dong lihat orang joget-joget di pinggir jalan, di mall-mall. Maka penggagasnya itu Sinta dan Jojo sebetulnya. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, maka dari itu kognitif itu terjadi apa? Kayak kita aja manusia belum pernah lihat listrik, tapi kita bisa menciptakan alat listrik. Ada yang bilang, oh manusia itu meniru burung ketika menciptakan pesawat terbang. Enggak, sama sekali enggak. Satu-satunya persamaan burung sama pesawat adalah sama-sama bisa terbang. Dari mulai bahan, sistem bekerja, cara kerja, fungsinya beda. Betul nggak? Pernah lihat ada pesawat ngepak-ngepakin sayap? Nggak pernah kan? Secara fungsi, yang sama tuh mereka cuma sama-sama bisa terbang. Sisanya semuanya beda. Bentuk sayapnya beda, kerjanya juga beda. Nah, jadi melamun ini adalah semua merupakan satu hal yang luar biasa. Ya, daydreaming itu kan pernah lihat itu iklan surga gitu kayak gimana? Iklan, ya. Quran kan cuma menggambarkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi gitu kan. Banyak pohon-pohon hijau, betul kan? Sungai-sungai mengalir. Bukankah itu men-trigger kita untuk melamun? Betul nggak? Nah, dan keyakinan itu muncul dari sebuah lamunan, termasuk spiritual. Oh, jauh banget masuknya ke filosofi nantinya. Ya. Artinya, kalau kita mau mempengaruhi attitude seseorang, maka pancing wilayah otak kanan. Karena kalau kita nggak terpancing wilayah otak kanan, dia tidak akan berubah attitude. Makanya, the most powerful statement is question. Statement yang paling kuat itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, lebih kuat mana? I love you dengan do you think I love you? Apakah kamu mencintai itu? Enggak. Saya bilang saya mencintai kamu dengan apakah kamu pikir saya mencintai kamu? Beda. Mana yang lebih powerful?
Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena kedua itu membutuhkan sebuah konfirmasi. Umumnya yang pertama ya? Iya, kenapa? Karena paling mudah diucapkan. Kayak gini, datang ke Indomaret. Selamat pagi, selamat datang di Indomaret. Itu hanya pernyataan kan? Tapi kalau datang, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Beda efeknya. Dia pasti akan noleh dan akan mendengarkan apa itu. Kenapa? Ada pertanyaan di situ. Bukankah Quran juga berisi 2/3-nya pertanyaan? Masa tuh Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui, nanya ke Musa, ya Musa, apa di tanganmu? Padahal kan Allah maha tahu ya. Terus kenapa Allah menyuruh kita untuk berdoa? Sampai keluar ayat Al-Baqarah 186. Ya. Kenapa? Karena padahal kan Allah maha tahu. Karena bisa aja gini, ya Allah, idem, udah beres. Ya Allah, 5 tahun kemarin gecer kabur gitu. Bisa kan? Tapi bukan itu. Kenapa? Karena kenapa Allah bertanya? Bukan karena dia Allah itu tidak tahu, tapi justru Allah ingin membuat kita berpikir. Makanya orang Islam itu wajib pinter dan harus cerdas. Kenapa? Karena memang ditantang sama Allah. Pertanyakan segala sesuatu. Jangan terima gitu aja. Bahkan iman pun tanyakan. Kalau ditanya, apakah kamu pikir kamu menyatakan beriman dan kamu tidak diuji? Itu Allah pertanyaan loh itu. Hebat nggak Quran? Makanya itu mengatakan bahwa kenapa Islam itu, Quran itu adalah sebuah kalamullah. Itu petunjuk yang luar biasa. Kenapa? Di dalam itu banyak statement yang paling kuat. Pertanyaan. So, dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Hampir nggak ada yang pertanyaan yang sebanyak Quran. Tapi pertanyaan itu dijawab kembali. Pertanyaan itu bukan untuk meragukan, tapi justru untuk menguatkan. Contoh kayak gini lah misalkan. Pak Ustadz mau ceramah ya? Pak Ustadz kalau kesal begini, menurut lo, nah kan lebih kuat kan? Daripada iya gitu kan. Kalau saya bilang iya, cuma iya doang, biasa aja. Tapi kalau menurut kamu, oke, ya udah ngerti, paham gitu kan. Termasuk kayak gini. Tiba-tiba Azam nanya ke teteh. Umi, misalkan. Uma, Allah itu ada di mana? Nah, itu yang saya suka. Nah, masalahnya adalah Anda mencoba menjawab itu salahnya. Kan the most powerful statement is question. Jawab yang paling baik apa gimana? Menurut Azam Allah ada di mana? Balikin lagi kira-kira. Karena manusia itu bertanya bukan karena tidak tahu. Sama kayak Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Manusia bertanya karena untuk mengkonfirmasi apa yang diduga di kepalanya. Contoh, hari ini saya akan menjelaskan tentang cocomeo. Ketika dengar kata cocomeo, di masing-masing benak Ustadz sama teteh itu sudah ada apa kira-kira cocomeo. Benar nggak? Ya kan? Udah kebayang apa? Ada yang kebayang coklat, ada yang kebayang kucing, ada yang kebayang kecoa. Walaupun kata-katanya cocomeo. Jadi ketika Ustadz nanya, Pak Wid, ada cocomeo teh apa? Itu bukan karena tidak tahu, tapi mengkonfirmasi dengan apa yang di kepala kepala. Kalau saya bilang, oh cocomeo itu coklat, Ustadz. Oh, berarti praduga saya salah, ini yang benar. Jadi ketika anak nanya, Uma, Allah ada di mana? Itu bukan dia tidak tahu, tapi dia udah punya prasangka, praduga, asumsi. Maka kita balikin lagi. Menurut Azam di mana? Dan menurut Azam kayaknya Allah ada di atas ya. Di atas mana kira-kira? Di atas langit. Baru di situ kita tahu nih. Berarti si anak itu sudah level pengetahuannya sampai sini. Baru kita masukin informasi. Gitu, ya. Oke. Lanjut. Oke, nah sekarang attitude. Nah, dari otak kiri, otak kanan saja itu sudah bisa menghasilkan attitude kan. Jadi mulai sekarang kalau kita ingin powerful body memorinya akan kuat, libatkan otak kanan. Libatkan warna, libatkan gambar, libatkan itu yang namanya melamun, libatkan lagi namanya imajinasi gitu kan ya. Libatkan irama ya atau bentuk. Nah, attitude. Kalau attitude atau perilaku manusia, otak manusia dibelah secara vertikal. Nah, mungkin Ustaz udah beberapa kali dengar saya ngomong ini ya. Ada otak reptil, otak mamalia, dan otak neokortex. Nah, level ini merupakan namanya Triune Brain. Oke. Triune Brain ini adalah bukan berarti ini teori evolusi. Bukan berarti manusia itu reptil dulu, baru jadi mamalia, baru jadi manusia. Enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Ketika kita bilang bahwa ini adalah otak reptil, berarti kita memiliki komposisi yang sama otak kita dengan semua binatang reptil. Ya. Otak reptil ada di sini. Otak reptil ada otak yang kesannya seperti sederhana, tapi sebenarnya itu otak yang kompleks. Kenapa?
Otak reptil tugasnya cuma satu, bertahan hidup. Oke? Jadi sehingga semua sistem tubuh kita yang berhubungan dengan bertahan hidup, kalau itu nggak bekerja kita mati, semuanya dikontrol oleh otak reptil. Contoh, Ustadz bernafas bisa diatur nggak? Bisa. Tahan, nafas, bisa kan? Tapi kebayang dong kalau nafas diatur kayak gitu. Tahan. Capek kan? Tapi kita nafas dengan begitu, dengan mudahnya kan? Teteh berkedip bisa diatur, bisa kan? Tapi kebayang kalau ngedip itu harus diperintahkan. Dip, kebayang kan? Nah, maka dari itu 12 sistem dalam tubuh kita yang sangat vital, yang berhubungan dengan kematian, itu dikontrol oleh alam bawah sadar. Ya, kebayang. Dan otak reptil itu tidak bisa berpikir, hanya bisa punya insting. Ya, insting apa? Insting bertahan hidup. Kebayang kalau otak reptil berpikir, ya, kalau tangan saya kebakar, tiba-tiba, ada perubahan suhu di tangan saya. Apa yang terjadi? Wah, udah hangus badan kan. Nah, maka itu langsung nggak ada berpikir ada apa-apa. Sehingga kalau segala sesuatu yang masuknya ke otak reptil, tidak ada kesempatan untuk berpikir. Lihatnya gini aja. Ingat, otak reptil tidak bisa merasa, dia tidak bisa berpikir, hanya insting. Ya. Makanya kalau misalkan ada kadal sama anak kadalnya diambil, diiris-iris sama Ustadz di depan induk kadalnya nggak akan nangis. Betul nggak? Tapi kan kalau saya ambil telur buayanya marah. Oh, itu bukan marah, itu insting bertahan hidup. Karena keberlangsungan dia terancam. Makanya dikejar dong. Tapi ketika si yang pengambil telurnya tidak kekejar, si buayanya tidak nangis-nangis kan, meraung-raung, meronta-ronta, guling-guling gitu. Enggak kan? Ya udah nyantai aja, tidak seolah tidak terjadi apa-apa gitu kan. Kenapa? Karena insting. Makanya tidak ada buaya yang punya kelenjar air mata. Kenapa? Karena dia tidak butuh air mata. Buat apa? Kenapa sebut air mata buaya? Nah itu, kenapa orang-orang yang pura-pura nangis. Gitu. Kan nggak pernah ada buaya galau kan? Hari ini makan kambing apa makan kijang ya? Enggak. Kenapa sebut buaya darat? Nah, padahal sebenarnya buaya tuh setia loh, buaya tuh. Iya, buaya ya. Iya, buaya air tapi ya. Nah, oke. Itu tadi insting ya, insting untuk bertahan hidup. Dorongan karena ini paling kuat. Kalau udah otak reptil itu ke-trigger, dorongannya paling kuat. Nggak ada yang bisa menghalangi. Ya. Teteh misalnya ada air gelasnya saya buka, saya ludahin. Mau minum nggak? Enggak. Tapi sekarang dirubah kondisinya. Teteh udah di tengah padang pasir, udah 3 hari nggak minum. Masih mau nolak? Nah, jangankan ditawarin. Nggak ditawarin pasti diambil. Kenapa? Karena sudah berubah. Sudah bukan lagi masalah pengen apa nggak pengen. Masalahnya sudah butuh. Kenapa? Udah otak reptil yang kena. Ya sekarang mau air ini bisa dibuang aja. Anda tidak akan keberatan kan? Buang air aja deh. Gitu. Kenapa? Air berlimpah. Jadinya cuma masalah pengen atau nggak pengen. Gitu kan? Nah, oke, naik ke atas ada otak limbik. Otak limbik sistem atau otak mamalia. Nah, otak limbik sistem ini kita berbagi otak yang mirip komposisinya dengan semua binatang mamalia. Oke, otak limbik ini adalah merupakan sebuah gudang informasi yang sangat besar. Kenapa? Karena setiap hal yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita cium, pernah kita raba, semua pakai yang pernah kita kecap juga, itu semuanya tidak pernah hilang, tapi masuk ke dalam perpustakaan ini. Tapi muncul ke permukaan bukan sebagai ingatan, tapi sebagai perasaan. Oke, Teteh mungkin pernah kerja di wilayah yang berhubungan dengan manusia kan? Begitu ketemu orang, pernah kan tiba-tiba, padahal baru pertama yang lihat dah, kayaknya gue nggak suka di sama orang ini. Kenapa? Nggak serok. Pertanyaan saya, dari mana kata nggak serok? Artinya apa nggak serok tuh? Nggak tahu, nggak cocok aja. Lah, baru ketemu kok bilang nggak cocok aja sih? Gitu kan? Coba Teteh kebayang nggak kalau Ustaz saya datang ke sini, kepala botak, ya. Botak lenang, tapuan, codet, pakai celana sontong, baju sobek-sobek. Kira-kira mau percaya nggak kalau saya ngomong masalah hadis, fikih? Langsung kelaanan gitu kan? Nah, kenapa? Karena tadi otak mamalianya bekerja. Ya, karena gambaran yang tadi saya tampilkan itu adalah gambaran-gambaran dari memori kita, perasaan kita adalah pertama gambaran penjahat atau gitu kan. Nah, maka dari itu kenapa film itu punya pengaruh yang luar biasa untuk membentuk otak limbik seseorang. Makanya ada orang yang ada lihat hijab tuh nggak nyaman gitu kan. Itu apa-apa akibat propaganda daripada otak limbiknya yang diserang. Gitu kan. Diberikan gambaran-gambaran yang nanti akan mempengaruhi perasaan. Gitu kan. Nah. Oke.
Tadi ya, jadi dia tidak bisa, otak limbik juga sama, tidak bisa berpikir, dia hanya bisa merasa. Oke, kita berbagi otak yang serupa dengan semua binatang mamalia. Jadi kalau orang kita bisa merasa, otak mamalia juga bisa merasa. Ya. Nah, nyampe ke atas ada namanya neokortek. Nah, neokortek ini adalah bagian otak yang tadi ada otak kiri, otak kanan. Oke, kelebihannya neokortek itu adalah dia mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Makanya hanya manusia yang bisa menerima konsep agama, bukan binatang. Kenapa? Karena manusia bisa melihat satu hal yang belum pernah ada. Jadi kalau ada orang bilang, saya mah hanya percaya kalau saya bisa lihat. Oh, berarti dia sedang membinatangkan dirinya. Dan manusia bisa melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Contohnya kalau sekarang kita duduk sini, tiba-tiba alarm kebakaran bunyi, kita keluar apa diam di rumah? Pasti keluar, padahal ngelihat apinya kan? Nah itu. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Teh, kalau teteh misalnya lagi jalan, tiba-tiba diludahin sama orang. Marah nggak? Marah. Wajar nggak Ustadz kalau teteh marah? Oh iya. Manusiawi nggak teh? Enggak manusia, itu mamaliawi. Oh. Kenapa? Karena marah tidak eksklusif buat manusia. Binatang bisa marah? Bisa. Cobain. Mohon maaf, kucing lagi makan diludahin, dia pasti ngerowot minimal gitu kan? Betul nggak? Karena tadi marah itu bukan eksklusif buat manusia. Tapi kalau misalkan yang namanya manusia begini, ada orang mau ibadah, siapa ibadah diludahin, tapi dia nggak marah. Kenapa? Karena dia bilang, saya tahu apa yang mereka tidak tahu, saya bisa melihat apa yang mereka tidak lihat. Ya. Itu adalah apa? Kalau orang-orang yang menggunakan neokorteknya, dia yakin dengan surga yang belum pernah dia lihat dengan mata kepala sendiri, maka dia akan membuat attitude-nya meyakinkan akan adanya surga, walaupun belum pernah lihat surga. Itulah Nabi yang contohkan. Betul nggak? Jadi ketika ada orang bilang, saya menikah karena Allah, ya, kalau nyiapin segelas air buat suami nggak minum, nggak usah marah. Ya kan? Karena hubungan dia dengan Allah udah beres. Diminum nggak diminum itu bonus itu mah. Ibu saya ngomong gitu, ini kan ibadah. Nah, karena apa? Tadi ibunya katanya pakai neokortek, tapi kadang-kadang kita berpikir pakai ciri kalau kita berpikir pakai mamalia adalah muncul kata bingung. Muncul kata Bingung itu artinya Anda mencoba berpikir pakai otak mamalia. Sedangkan otak mamalia nggak bisa berpikir. Dia aku tuh bingung, pulang jangan ya. Nah itu teh, kamu lagi berpikir pakai otak mamalia. Gitu. Balik lagi ke neokorteks gitu kan. Betul nggak? Kan syariatnya sudah ada di Quran dan Sunnah. Kalau kita balik ke sana, kita nggak akan mungkin ragu. Makanya kan, kalau kamu berpegang pada Quran dan Sunnah, kamu tidak akan ada merasa keraguan. Ya, kenapa ya? Tadi, karena menggunakan neokorteksnya. Gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang mencegahkan attitude kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh dikontrol 88% otak limbik dan oleh otak reptil. 88%. Oleh neokorteknya cuma 12%. Ya. Jadi artinya gini, Anda boleh merasa seperti apapun silahkan. Tapi kalau mengambil keputusan, biarkan neokortek bekerja. Ini selaras dengan ajaran Islam. Apa Islamnya? Sabar contohnya. Teh, kalau sabar itu menghilangkan perasaannya. Iya, pasal marah. Nah, itulah konsep sabar yang salah. Mohon maaf ya. Sabar itu tidak pernah menghilangkan perasaan. Ya, contoh gini. Emang ketika anaknya Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad nggak sedih? Sedih nggak kira-kira Nabi Muhammad ketika anaknya meninggal? Sedih, makanya menangis kan? Tapi kesedihannya itu tidak menghalangi dia untuk berkata tetap baik. Jadi sabar itu bukan masalah ketiadaan perasaan. Perasaan tetap ada manusia, ya. Karena manusia makhluk mamalia juga kan. Tapi dia si neokorteknya yang menahan dia untuk bertindak dan bertutur kata. Saya misalkan sabar nih, diludahin sama orang, pengennya mah udah marah. Tapi karena saya sabar, maka tindakan dan ucapan saya kontrol. Oleh apa? Oleh neokortek. Karena saya yakin melihat surga. Karena saya tahu pahala dari sabar itu surga. Jadi kalau ada istri yang belum bisa sabar sama suaminya, belum lihat surga. Imannya belum ada, gitu kan. Gitu kan. Makanya kembali lagi, kalau misalkan seberapa kuat iman Anda adalah ya lihat Anda seberapa kuat Anda bisa bersabar. Karena kalau orang yang yakin dirinya itu akan surga, maka sabar bukan satu hal yang sulit buat dia. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tuh nggak ada batasnya. Ya batasnya sabar itu sendiri. Gitu. Batasnya sabar itu sabar. Iya. Kenapa ya? Kemarin nanti level kekuatan sabar seseorang akan dilihat dari selevel apa dia yakin akan keberadaan surga, itu aja.
Yakin nggak dia akan balasan Allah? Iya sih, tapi ya kalau udah tapi memang berarti yang sebelumnya itu nggak ada. Gitu. Makanya kalau ada orang ngajak saya debat dengan masalah poligami. Poligami gini nih, Bu, saya bilang, yang namanya ibadah nggak boleh pakai perasaan. Tuh nggak? Sepakat nggak kalau dengan saya kalau ibadah nggak boleh pakai perasaan? Karena kalau ibadah pakai perasaan, Anda nggak akan mungkin sanggup sholat duhur 4 rakaat. Pasti akan debat sama Allah. Nah, Allah tanya ari pas subuh cuma 2 rakaat, ari duhur 4 rakaat. Pada saat kersibuk-sibuk teh duhur teh. Kercapek-capekna. Isa di 4 rakaat, saya kercapek-capekna teh. Contoh gitu kan? Betul nggak? Kenapa nih nggak adil sih laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian? Jangan pakai perasaan. Apalagi kalau masalah wudu. Kalau kita buang angin, yang berbuat salahnya itu si dubur, tapi yang dibasuh tangan, kaki, wajah, telinga, rambut, bahkan si dubur dia nggak dibasuh. Kalau ibadah jangan pakai perasaan. Kalau ibadah pakai perasaan, jadi ketika hijrah, wah semangat, Allahu Akbar, langsung rawatib, sholat berjamaah di masjid, sholat saum daun. Ya tunggulah sebulan paling lama juga. Jipar mereka pasti. Olam. Kenapa? Karena pakai perasaan. Makanya menangis yang dihargai oleh Allah adalah menangis kita dalam kesendirian. Karena ketika Anda menangis dalam kesendirian, itu yang bekerja bukan perasaan Anda, tapi neokortek Anda ketika Anda melihat Allah. Ketika Anda merasa melihat surga. Ini namanya brain-based dakwah. Ya kan? Kenapa Allah tuh lebih menghargai? Kenapa kita nangis berjamaah? Kalau kita nangis terseduh-seduh, kok pulangnya besok 2 hari 3 hari, kok kita masih futur lagi gitu kan? Kenapa? Karena itu dikondisikan. Otak mamalianya yang bekerja, bukan neokorteknya. Tapi kita nangis sendirian, kan sendirian nggak ada yang lihat ya. Kita merasa di situ kita merasa benar-benar ihsan. Gitu. Ihsan kita bekerja seolah dipandang oleh Allah. Makanya kita, ya Allah, benar ya Allah, tangis. Karena dia nggak ada pembuktian lain selain membuktikan bahwa dirinya sedang di hadapan Allah. Maka dia nangis. Berarti dia sedang menggunakan neokorteknya. Berarti dia saat itu dia sedang yakinnya bahwa di atas itu ada Allah sedang melihat dia. Gitu. Sekarang kalau gambarkan dengan komposisi otak seperti ini, maka yakin iman dan masalah perasaan itu akan terpilah-pilah. Jadi balik lagi, kalau ibadah jangan pakai perasaan. Kenapa? Karena perasaan itu binatang juga punya. Nah, masalahnya binatang kan tidak diwajibkan untuk ibadah. Gitu, ya. Nah, nanti kita memprogram attitude manusia hanya lewat perpindahan otak ini. Maksudnya kemana triggernya? Gitu kan? Nah, apakah kita di neokortek terus? Nggak bisa kalau kita di neokortek terus. Kalau kita di neokortek terus, kita akan jadi orang pembunuh berdarah dingin. Jadi kita nggak ada toleransi. Nggak ada lagi belas kasih. Kayak yang berem-berem, gitu kan? Nggak ada lagi. Tapi kalau gitu pakai perasaan terus, kalau pakai perasaan terus nggak akan ada pertentara. Kebayang kalau tentaranya pakai otak mamalia, pas menembak, aduh, kenapa? Jangan punya istri, itu anaknya gimana? Nah, udah, susah gitu kan? Nah, jadi, dari komposisi otak tadi, maka ada yang namanya sifat dasar manusia itu ada 4. Anda mau melakukan apapun, selama memenuhi ke-4 dasar ini, Anda dijamin pasti berhasil. Ya, 1, manusia itu makhluk yang egois. Ustaz, kalau ada orang asing datang ke Ustaz, bilang, Pak Ustaz, bentar saya pinjam uang 300.000. Pak Ustaz belum pernah lihat. Dan Pak Deden misalnya ada berita Ustaz misalnya, boleh nggak saya pinjam uang 300.000? Mau ngasih nggak? Nggak, karena nggak kenal kan? Tapi pas pulang, orang yang paling Ustaz sayangi, bukan minjem, minta 300.000, dikasih nggak? Kasih. Nah, bedanya apa? Ini sama-sama minta 300.000 ya? Dan Anda punya dua-duanya. Bedanya adalah karena Anda manusia egois. Kalau yang pertama minta, dia mikir, manfaatnya buat saya apa buat kalau saya nggak bantuin kamu? Gitu kan? Nah, ya kalau yang kedua, karena dia orang yang paling saya sayangi, maka terjadi timbal balik nantinya. Memperkuat silaturahim, memperkuat hati sayang, gitu kan? Nah, itu dia manusia itu egois. Satu-satunya yang bisa menghilangkan keegoisan ini adalah neokortek lagi. Ketika dia bertransaksi sama Allah, dia mau orang asing, mau kenal, nggak kenal, mau dipakai buat apa, saya kasih. Kenapa? Karena bertransaksi dengan neokortek saya, lihatnya ke Allah. Itu yang baru bisa dipangkas. Makanya Islam itu agama. Kenapa Islam dikatakan agama satu-satunya agama yang memang dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Begitu Anda masuk Islam, semua level elemen dalam hidup Anda berubah. Ya, bahkan sampai cara Anda berpikir pun berubah, gitu kan? Nah, yang kedua, manusia itu nggak suka dilarang, nggak suka dilabel,
Maling aja nggak suka dibilang maling kan. Koruptornya nggak suka dibilang koruptor. Tapi manusia sangat suka dikondisikan. Jadi kalau gitu, daripada memerintah anak, lebih baik mengkondisikan anak. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara pengkondisian. Yang ketiga, manusia itu selalu mencari dukungan. Teteh punya teman 100. Satu ngomongin teteh di belakang. Yang kepikiran yang mana? Yang satu apa yang 99? Yang satu. Iya, karena mencari dukungan. Bagi manusia itu 1000 teman masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Saking pentingnya dukungan. Ya. Terakhir adalah manusia selalu mencari persamaan. Ya, Ustaz kalau misalnya datang ke sebuah hotel, banyak orang yang nggak ada satupun orang yang Ustaz kenal. Tapi Ustaz lihat sini, yang ini pakai kopiah, ya, yang ini nggak pakai. Ustaz mau datang ke yang mana? Yang pakai kopiah, mencari persamaan, gitu kan? Coba Ustaz kebayang, dulu waktu pertama kali ke luar negeri misalkan, terus ketemu sama orang Indonesia, asal jadi dulur. Ya, ya. Kenapa? Karena sama-sama satu kultur. Kita berbagi value yang sama. Minimal serupa Indonesia. Gitu, ya. Nah, itulah mungkin untuk di pertemuan pertama. Kita sampai ke human default karakteristik dulu. Jadi nanti patokannya adalah kalau kita mau mengarahkan apa? Kebiasaan, mau mengarahkan perintah ke anak, mau memerintahkan attitude, kita gunakan human default karakteristik sebagai landasannya. Ya, ingat manusia itu egois, berarti kalau gitu dia aturan apapun yang kita terapkan harus memenuhi keegoisan anak. Ya. Lalu yang kedua adalah harus dalam bentuk pengkondisian. Lalu perlu kita cari bagaimana cara mendukungnya. Dan terakhir cari persamaannya. Akan selalu seperti itu, ya. Dan ini pun bisa dipakai di marketing nantinya, dalam dunia public speaking, gitu kan. Terus juga dalam dunia parenting tentunya, human resource. Ini nggak bisa tidak. Kenapa? Ini sudah sifat dasar manusia. Gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan barangkali, silakan. Pertanyaan jangan pernyataan. Cukup ya. Bisa dibantu gitu tuh. Nah, nanti ini saya minta Ustadz sama Teteh, coba ini pertanyaan terakhir aja saya. Kalau Anda ada gambar ini, Anda jadi apa? Yang mengejar. Oh, ini ada harimau ya? Oke. Ustadz jadi apa, Ustadz? Yang mana? Ya, kalau Ustadz ada dalam gambar ini, Ustadz mau jawab. Jangan bilang jadi pohon ya. Jadi awan boleh. Nggak boleh, apa lagi. Jadi apa? Jadi kijang atau jadi harimau? Harimau kan sudah dipilih. Ya nggak harus gitu juga, bebas aja Ustaz. Kijang, oke, baik. Nah, ini sebagai penutup ya. Gambar ini akan mencerminkan dominasi Anda dalam berpikir. Oke. Saya tanya, Teh, hal terburuk apa yang terjadi kalau si harimau malas lari? Ya maksudnya kabur. Nah, berarti dia lapar malam itu kan? Ini kan kejadian malam-malam ya. Ya, lapar kan? Udahlah lapar. Oke. Pilihan harimau. Sekarang tanya sama Ustadz. Ustadz, hal terburuk apa yang terjadi kalau si kijang malas lari? Mati. There is no tomorrow. Jadi saya tanya, mana yang dorongan motivasinya lebih kuat? Harimau apa kijang? Dorongan motivasi untuk larinya, mana yang lebih kuat? Kijang. Kijang. Oke. Kenapa? Karena kijang masuknya adalah otak reptil yang didorongannya. Ini yang masuk dorongannya adalah masih masuk otak mamalia. Karena belum lapar-lapar banget. Ya. Nah, jadi secara motivasi, itu yang lebih kuat adalah kijang. Kenapa? Karena kijang otak reptilnya ke-trigger. Wah gila, gue lelet dikit mati dah. There's no tomorrow. Makanya lebih banyak harimau tidak berhasil menangkap mangsa kan. Ya, ya. Nah, tapi ada tapinya. Kalau si kijang ini pakai otak reptil terus, dia akan kelelahan. Stres jadinya. Hidupnya tidak akan berkualitas dan mati akhirnya. Makanya lihat binatang kalau udah stres, tinggal nunggu waktu matinya. Ya, gitu. Arwana, apapun. Gitu, dia kan stres. Iya, gitu makanya otak reptilnya. Laki-laki juga. Sama, iya. Kalau nggak dipegang stresnya. Gitu ya. Baik, kita aja barangkali Kang Teteh, Ustadz sama Teteh pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.